bucin. Dirimu ya bucin ya Bu. No. Saya ini my telepon ternyata ketiduran di zona gitu kan ya, di terminal 2 kalau nggak salah. Terminal 2 apa terminal 1? Aku lupa. Pokoknya itu musola itu satu hari kan. Sama. Kamu berangkat Sama, malam ya? nih. Kamu berangkat malam nih, tapi aku berangkat sore nih. Ya, misalkan nih, dia punya jadi podcast. Contoh, orang jelek jadi lulusannya satu. Oke, halo semuanya, ketemu lagi di podcast Hanya Insani. Sekarang kita ngopi tentang hidup. Nah, ngomongin pengangguran nih. Kemarin ada temenku, oke. Oh ya, kita sekarang bersama dengan Rege atau Rosi Burhani, ini yang di sampingku. Nah, kemarin aku dapat pertanyaan dari temenku. Bukan pertanyaan juga sih, pernyataan. Gampang kan cari kerja kalau misalkan sarjana. Padahal kenyataan nih, Ge. Kenyataannya teman-teman ya, ini yang tak lihat adalah sekarang ada banyak loh sarjana yang ngerasa insecure gitu untuk nyari kerja. Mereka nggak dapat kerja. Nah, ini dengan BPS saya wis. BPS ngomong kalau eh, pengangguran dalam tingkat sarjana itu menyumbang hampir 1 juta purna, eh, bukan bukan purna juga, apa namanya itu, eh, sebagai masyarakat tunakarya atau nganggur. Nah, sekarang kita ngomongin, aku sama Regini mau ngomongin tentang hal itu. Kenapa kok itu bisa terjadi gitu loh. Nah, dari sudut pandangku seorang sarjana yang nggak kerja sekarang. Nah, dan juga seorang sarjana yang sudah kerja meskipun berbeda dengan dulu, dengan jurusannya dulu. Gimana tanggapanmu, Ki? Aku aku kasih kamu ngomong dulu, Ki. Oke, welcome back to the Afif channel ya. Gani perkenalan dulu, diri saya Muhammad Rosif Rege Burhani, biasa dipanggil Rege di sini. Oke, di video ini saya akan pertanyaan tadi, ada pepatah sih ngomongin, wah enak kalau sarjana gampang cari kerja. Terus Oh, ada datanya kan. hmm. Kalau dari ini opini aja, jadi nggak usah diambil. Ya kalau seumpama ini emang benar, ya ambil benernya. Kalau agak ada jokesnya agak nyeleweng, ya tolong harap dimaklumi. Karena ini cuma opini dari seorang individu insani. Oh ya, ini channelnya Pak Insani. Iya. Hanya insani. Oh ya hanya insani. Ya ini sekedar hanya insani. Kalau ada opini yang agak kurang bisa diterima, ya mohon maaf dulu di awal-awal nih, Vi, biar kalau kan materinya agak berat, bahas tentang banyak maraknya pengangguran dan relate-nya sama Sarjana insecurity. sarjana insecurity itu kan. Mau ngomong apa tadi lupa. Intinya kalau ada obrolan ini sebenarnya agak terkesan lawas sih. Kalau ada obrolan, wah enak kalau sarjana gampang cari kerja, sedangkan dengan by data itu udah nggak relate ke zaman 2021 ini ya. Mungkin ya ini nggak mau bahas faktor-faktornya, cuman mungkin personalnya itu ya. Ini agak muter sih sebenarnya, aku agak bingung mau nyaut atau salah ngomong aku tentang pengangguran. Jadi intinya kalau menurut saya pribadi, saya bahas peribahasanya dulu itu. Viv, kok ceket gini, Viv? Diem gue, Viv. Nah, kalau yang nggak apa-apa, oke. Kalau bahasanya yang tentang pepatah yang sarjana, enak kalau sarjana dapat kerja. Mungkin saya bahas itu dulu ya. Jadi oh ya gampang dapat kerja. Jadi kalau untuk mungkin di beda dulu beda sekarang. Kalau dulu mungkin pepatah itu worth it lah. Mungkin ya. Karena dulu itu mungkin di pandangan seorang Rege itu, pertama dari segi lapangan kerjanya itu mungkin mengharuskan rata-rata semua harus bergelar, harus sarjana dulu baru dapat emang dapat pekerjaan yang layak lah, kayak anggota itu, mungkin kayak gitulah ya sekarang.
tambah tahun kan sekarang lapangan kerja nggak cuma di sana tuh, ada yang apa? Yang nggak mengharuskan sarjana, ada yang lulusan SMK aja bisa kok sekarang. Nah, cuman konteksnya lagi kan beda dulu beda sekarang ya. Jadi kalau untuk ada pepatah yang kok bisa bikin insecure sih kalau pepatah dulu dipakai ke sekarang. Ini opini aja ya, kayak kurang jalan lah, kayak kurang pantas lah sekarang. Karena terciptanya lapangan kerja yang banyak oleh pokoknya banyaknya lapangan pekerjaan dengan kata-kata yang harus bergelar sarjana di era sekarang itu kayak ya udah nggak harus sarjana kok, semua bisa kok kerja, apalagi yang cuma kayak lulusan SMA SMK gitu sih. Nah itu pertama sih untuk yang apa sih tadi judulnya, sarjana insecure ya sarjana insecurity dalam nyari kerja. Nah bahkan nowadays ini ya bersaing tuh kalau yang yang udah gelar sarjana sama yang nggak sarjana itu bersaing lagi, salah ngomong aku. bersaing itu kah kebiasaan sih, bersaing. Jadi untuk di era sekarang ada pepatah yang kayak tadi itu saya jelaskan lagi, kurang worth it karena sekarang itu bukan di semua bidang maksudnya yang setelah S3 ya, S3 itu maksudnya SMP SD SMP SMA itulah. SD SMP SMA. Itu untuk minimal itu udah bisa kerja loh. Ada yang kan bisa di kayak kemarin open locker ya, kayak di percetakan atau apa gitu-gitu kan bisa di locker Indo. Ya kayak gitu-gitu. Jadi pepatah yang tadi sekali lagi tak tekankan, ini keempat kali ya tak tekankan ya, itu kurang worth it lah. Sekarang soalnya personal itu beda-beda ya, beda personal beda mindset gitu. Ada yang mindsetnya yang penting dapat kerja, ada yang mindsetnya aku nyaman di tempat kerja yang emang sesuai passion, sesuai aku bisa skill ini nih. Ada yang emang dia ngejar suatu pekerjaan yang emang relate sama ya pendidikan sebelumnya yang dia tempuh. Contoh di SMK di teknik mesin, dia lamar di teknisi di perusahaan apalah kayak gitu kan, ada yang emang mengharuskan kayak gitu. Aman nggak sih? Aman. Oh ya aman. Cerdas gitu, emang cerdas. Cuma selain aja. Selain yang diomongkan sama Regi, aku setuju semua. Ada juga faktor tambahan, yaitu kenapa itu sudah nggak relate dengan zaman sekarang adalah kalau masih patokannya kayak gitu gini loh. Mungkin kalian dapat kata-kata itu mungkin dari orang dulu mungkin. Kalau dulu mungkin sangat relate. Sarjana gampang nyari kerja. Tinggal di rumah aja, kerjaan itu akan mendatangi kita. Karena lowongan banyak. Terus selain lowongan banyak, permintaan untuk mencari sarjana sebagai orang yang kerja di tempat yang sedikit bonafit itu juga banyak. Tapi sarjananya dikit pada zaman dahulu. Nah, sekarang sarjana di Indonesia pun sudah di mana-mana. Bayangkan aja begini wes. Bayangkan aja kita berdua ini lulusan UB loh ya. Aku sama Regi ini lulusan UB. Oke, masih ingat kan? 1 tahun di UB itu ada berapa kali purnawiyata atau ada berapa kali apa itu namanya? Wisudawan. Yang lulus. Wisuda. Berapa kali Berapa kali wisuda? 12 kali kan? Sebulan enggak. Sebulan itu yang eranya sebulan seera kita tuh sampai bisa 3 kali loh itu. 3 kali loh. Iya. Oh, ngawur enggak? Enggak tahu. Enggak ngawur. Loh enggak, maksudnya enggak cuma bahas yang UB, soalnya kampus sebelah itu juga minggu ini kita nih, minggu setelahnya itu sebelah, terus yang ada kesana dikit. Jadi sebulan tuh. Iya benar. Regi kan hitungnya per satu daerah kita kan ada 4 kampus kan. 5 atau
empat aja. Soalnya yang satu nggak 4. kehitung, yang satu kehitung Iya. jauh. Ada Heeh. 4. Nah, emang 1 bulan bisa ada 4 kali apa namanya itu wisuda. Nah, sedangkan di UB itu 1 tahun aja ada 12 kali. Jadi 1 bulan 1 kali. Sekali lulus itu berapa Nah, mahasiswa? Itu kira-kira nah. ada 5.000 sampai 7.000 mahasiswa sekali Ya, lulus. Bayangkan dikali betul. 12 kali. Nah, 7.000 kali 12 berapa, G? Aduh, nggak tahu dah, nggak tahu. Saya kalkulator. Loh, kita Kalau nggak usah oke, kalau 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 kita kalau eh, kalau nggak salah G ya hitung-hitungan, 84. Kalau iya, nggak salah. Kalau nggak nggak salah. tahu. Aku juga agak lupa. Kira-kira ada Iya, pokoknya itu. 84.000. 84 kira-kira loh ya, kira-kira ada Nah, 84.000 setahun dari UB aja. Gimana dengan univ yang lain? Itu sarjana loh ya. eh, Anggap aja jangan kok, jangan anggap aja. Hah? jangan Gimana salah gitu? dulu. Itu oke, kalau kita hitung-hitungan itu yang itu dulu ya. Ini ya, Ah, anggaplah 1 bulannya emang kayak ada bulan kelulusan dah, kelulusan. Contoh, kita ambil yang kecil dulu, jangan ke yang kampus ya. Kalau perhitunganku kayak gini, SMK wis, satu kota, kan ada hmm. sampai SMK 1, 11, 40 berapa gitu. Nah, hitungannya satu SMA, SMK itu ada 6 kelas lah, dari beda 2 TKJ, 2 RPL, DKV, tata boga, apalah. Nah, kayak gitu. Itu cuma satu kelasnya 40, yang skala kecil dulu, satu kelas 40 kali 6, berapa lah kok hitung-hitungan jadinya. Itu kayak gitulah ya. Itu intinya itu wis banyak, hitungnya wis banyak. Terus Ah, kedua itu baru SMK, belum yang SMA, belum yang ada mungkin pesantren MA. juga, belum Ah, belum pesantren MA, MA. SMA, apalagi satunya, pokoknya belum yang akselerasi, yang harusnya adik tingkat Nah, ikut ke kita gitu tuh, belum nah, yang itu, belum juga yang emang apa namanya, eh apa sih namanya, yang paket itu yang ikut lulus tuh. paket C, paket C. Nah, iya paket paket C, belum yang itu juga. Itu wis hitungannya anggaplah bisa diambil kalkulasinya, tidak kalkulasi, sosok pinter kalkulasi. Tiga seribuan lah ya, 1.000 Hmm. itu SMK, itu SMK. Belum lagi semua dalam 1 bulan yang sama. Satu kampus tadi itu anggaplah 12 satu kali wisuda berapa orang sih? Biasanya Viv? Di apa? Satu kampus SMA ta? DUB Kampus DUB. ah. 7.000, Heeh. 7.000. Oh, 7.000. Terus belum yang kampus lain dan lain-lain, 7.000 kali Nah, 4 wes yang tadi itu situ gitu. Waduh, itu wes bang gitu ya. Satu kali banding berapa itu lah seumpama ya, ini kan bahasnya apa, insecure, tentang ah, insecure. Ya emang kalau kalau kita hitung-hitungan kayak tadi tuh kayak aduh, sayang aku banyak. Apalagi yang heeh. baru ini, apalagi yang baru anggapnya baru lulus ya sarjana lah. Aduh, sayangku juga nggak cuma satu kampus ini, kampus lain, belum yang kampus Nah, kota itu, heng gitu dulu ya, mungkin kalau gitu. dulu mungkin kita saat saat masih sarjana kita mikirnya sainganku si ini, si ini, si ini. Begitu Oh, lulus, jedar, terus hmm, terus contoh aja kita ngelamar. Kalau untung untung ada beberapa bener yang disebut Triki tadi, ada beberapa ya, posisi yang memang membutuhkan spesifik jurusan itu. Misal contoh guru, misal contoh dokter, mhm, misal contoh akuntan, misal contoh jadi apa ya? Sastra jadi sastrawan nggak perlu juga sih. Misalkan kayak mhm, dokter kayak gitu gitulah, suster, terus mhm, engineering mungkin mungkin juga. Itu kan mhm, butuh yang spesifik. Itu persaingannya lebih mengerucut. Cuman jangan salah, meskipun heeh. persaingannya mengerucut, yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Nah itu, Apalagi aduh, apalagi targetnya itu pemerintah, maksudnya kerjaan di bawah pemerintah yang membuat ah, banyak orang semakin insecure. iya, Itu loh maksudku. relate lagi tuh, iya relate lagi tuh, kalau ada kayak yang tadi dipakai embel-embel, yang sarjana apa, kalau sarjana enak dapat ini. Nah, kan kalau tujuannya enak yang mungkin konteksnya, oh sesuai inilah, sesuai Jurusan, jurusan heeh. yang sama, iya yang sama. Contoh contoh ya, kita kan kamu kemarin lulusan apa sih?
sastra apa? India. Sastra. Sastra mesin gitu. Oh ya, aku seni tari ya kan. Ya, saya ini lulusan seni tari. Enggak contoh, iya. Kita berdua Enggak nih. ini lulusan pendidikan bahasa Inggris, teman-teman. Heeh, iya. Iya nih nggak ngakuin, apa parah. Ya kita lulusan pendidikan bahasa Inggris. Contoh nih kita kan harusnya kalau kita terngiang-ngiang embel-embel apa quotes yang tadi enak lulus sarjana gampang cari kerja. Nah, relate dengan pendidikan yang kita tempuh sebelumnya kan kita pendidikan bahasa Inggris yang mengharuskan Ah, kita mengajar, mau nggak mau jadi guru. Kalau emang ke tahap selanjutnya jadi dosen, S2, S3 ah. gitu kan. Nah, aduh, Nah, agak berat nih semuanya. Iya agak berat. Nah, kalau seumpama ya kan kita bahas saingan yang tadi, ya yang satu kampus aja lulusannya berapa, belum saingan sekelas, satu beda fakultas, mm-mm. kan aduh, apalagi lapangan kerjanya nih narik yang umum aja ya, nggak butuh spesifikasi ada embel-embel di depannya kita. Contoh ambil spesifikasi lulusan bahasa Inggris, tanpa ada sastranya, ada pendidikannya. Wah, pastinya kan Oh, jadi satu di campur. situ. Itu kalau Campur, lowongan di PNS, teman-teman. iya. Itu pun yang Jadi kayak dibutuhkan kadang cuma satu satu jabatan ah, kosong, satu lowongan ah, kosong dari yang diperebutkan 200 sampai 500 orang. Hanya memperebutkan satu satu tempat saja. Kan sangat berat, apalagi tesnya 3 lapis. Nah, mhm, itu PNS. Tapi sebelum PNS pun itu agak sedikit miris juga, Ge. Misalkan contoh nih, aku kan misalkan satu jurusan gitu, masih mengikuti apa yang seharusnya atau emang selajur lah dengan jurusan. Jadi guru, sebentar. jadi jadi guru gampangnya sukuan atau honorer. Ya Allah, mending aku keluar kerja umum jadi buruh daripada jadi guru. Karena apa? Tahu sendiri kemarin ada yang viral di Twitter loh. Bayaran Apa itu itu? cuma 500.000, Mhm, 500.000 sebulan, dipotong lagi 200.000, padahal dia jadi kepala lab, dia jadi kepala perpustakaan. Tapi bayaran cuma 500.000 sebulan, dan bayaran kepala lab itu hanya 120.000. Bayaran mhm, kepala apa satunya itu, kepala perpustakaan itu hanya 60.000 per bulan, gitu. Kalau mhm. kayak gitu, misalkan jadi guru nih ya, aku jadi guru, nggak tahu kalau kalau jurusan yang lain, nggak tahu sarjana yang lain, nggak tahu bidang yang lain. Guru gitu aja, langsung nyantol jadi guru honorer, bayarannya langsung rendah. Nah, gimana kita nggak mau untuk jadi PNS? Nah, sedangkan PNS saingannya banyak. Otomatis kita harus persiapannya juga lebih lagi. 4 tahun belajar, terus jadi guru, belajar lagi, untuk persiapan PNS juga belajar lagi. Kita seakan-akan hidup kita tuh hanya untuk belajar, belajar, belajar. Terus kapan sejahteranya gitu. Nah, sedangkan Nah, orang-orang yang sudah dapat kerja, kerja, misalkan let's say dia per bulan 2 juta, meskipun kerjanya berat ya, kerja berat di pabrik. Kalau aku bisa, aku pengen kayak dia ya wes gak popo. Tapi nanti bakalan ada apa namanya itu, ada sedikit beban tambahan, bukan beban tambahan, nah, beban ololan, kita harus masang muka tebal. Sarjana kerjaan deh boro. ah, Nah, itu. sarjana kok kerjanya boro. Padahal sarjana gajinya cuma 500.000 sebulan. Sedangkan dia yang buruh 2.500.000 sebulan. Mmm, Terus kita belajar 4 tahun buat apa? iya, Itu loh maksudku. Itu kalau misalkan mindsetnya realitanya kayak gitu. iya. Ya kalau gini lah Viv, kalau kita kan tadi ada keyword yang aku tangkap. Pertama sejahtera, iya deh. Pertama sejahtera, kedua itu, anggaplah tebal muka, waduh. Ketiga iya, ketiga itu yang emang relate, saya bentar, aku lapar nih, pesen mie. Bentar bentar Iya nggak bentar. apa-apa. Santai sambil sambil pesen no. Jadi gitu loh teman-teman. Menurutku ya, dimana insecurity pasti
banyak banget. Mm-mm. Nah, tapi juga ada kasus yang misalkan kayak temenku ini, Rose Burhani. Sedikit cerita sih, gak apa ya, tak ceritakan ya. Oh iya, nggak apa-apa. Di mana dia keluar nyari kerja yang nggak selinier dengan jurusannya. Meskipun sebenarnya dia pengen jadi guru juga, tapi Ah, PNS. Karena aku tahu kita ya. sama-sama berjuang dulu. Sampai sekarang Mm. kayak dia masih berjuang untuk mendapatkan PNS itu. Karena dia Enggak, sadar aku. gaji Hono. Hah? Ah, Enggak, iya Ge. ya. Terus terus. Enggak, terus Nah, terus 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 terus. Terus. karena dia sadar, kayak Sergei juga sadar kalau jadi guru honorer itu nggak cukup modal, apalagi bagi kami pemuda-pemuda yang fresh graduate untuk siap-siap nikah. Aduh, 500.000 Aduh, per bulan. aduh. Jangankan untuk nikah, untuk makan sebulan mikir kok. Lah ya itu. Wah, kasihan ya Rosi Burhani itu ya. Ah, Masa ke? Untung gimana, namaku Ge? Regi. Mau nambahin, Ge? Atau mau mau ceritain Iya. atau lanjutin aja tadi? Sebelum lanjut ke yang ini, jadi lanjut yang ini dulu wis, yang tadi carry dulu ya. Jadi untuk Ah, yang lanjut lanjut yang ini kayak yang tadi tuh kan apa ya? Anggapannya kita babat alas versi kita sendiri gitu lah. Bu. Jadi kayak waduh, aku ya apa nanti masa depanku, masa tuaku ya kayak gimana? Pengenku kan langsung auto bank jadi apa? Crazy rich gitulah. ah. Tapi realitanya kan jauh dari rich-nya malah dapat crazy-nya kan. Jadi kayak iya, ya kan kayak gitu realitanya. Soalnya kan soalnya kan gini loh. Ah. Kok malah ketawa? Enggak, aku Soalnya kayak kesel gini. Ge. Oh iya, iya, iya. Jokes itu jokes tadi tuh. Teman-teman yang mendengarkan itu jokes ya. Itu jokes. Jangan di Jadi kan gini, realitanya kan kita menempuh ke yang pembahasan awal kan menempuh pendidikan yang mana sekarang anggapannya realita faktanya itu saingan kita tambah banyak. Ya benar lapangan kerja tambah banyak, tapi ya emang, realitanya juga saingan kita tambah banyak. Dan juga realitanya ketika kita menempuh yang namanya mencari sebuah pekerjaan, otomatis kan ada faktor, landasannya. Kita cari kerja ini nanti kan, oh kalau money oriented, oh enak, aku kerja di sini gajiku segini, kan kayak gitu tuh. Wah enak, nanti gajinya segini, pacarku demen nanti nikah. Wah, gitu gak sih? Iya, ya kok nginum, aku minum juga. Nah, realitanya kan gitu. Cuman karena sekarang balik lagi ke yang awal, nggak sesuai realita, dapat crazy-nya kan banyak hal yang kayak, aduh kita stres, kita pusing tuh. Ya tadi sesuai tema ya teman-teman insecure. Aduh aku nggak bisa di sini, aku pasti bakal kalah saing sama yang lain. Sebenarnya emang iya, faktor itu nggak cuman ada di Rosi Burhani yang tadi kita bahas sebelumnya ya, yang Afif Ah. ceritain itu. Nggak cuma di Rosi Burhani, cuma ya hampir mungkin yang buat teman-teman yang mendengarkan itu sepertinya bakalan ada jika ada belum ada juga bakalan terus ada dan apa ya? Ya mau nggak mau mentok kita harus ganti yang namanya mindset. Nah, balik tuh ke yang cerita tadi lebih awal tuh, level sejahtera tiap manusia itu kan beda-beda, sejahteranya Ah. hidupnya dia tuh sejahtera tuh kayak gimana, terus, apa namanya, eee, level dia menikmati hidupnya tuh kayak gimana, level dia mencintai pekerjaannya tuh kayak gimana, kan kayak gitu. Bahkan mau nggak mau ada beberapa orang tuh pastinya ada yang, "Aduh aku kalau seumpama kerja sesuai dengan pendidikanku yang aku tempuh kemarin kayak, susah dah, apa aku belok ya?" Maksudnya belok bukan belok anu ya, bukan belok itu ya, belok pemikiran, bukan belok Ah. yang lain. Nah, contoh jadi, cucok dah, masa masa gitu, enggak. Jadi kayak Aku jadi nggak kayak kesana loh, Ge. Aku nggak kesana loh, Ge. ya enggak, takutnya yang dengerin arahnya ke sana. Maksudnya Iya, iya. kata-kata belok tuh belok, yang tadi, pendidikan, apa yang kita gini, jadi kayak belang lah, istilahnya belang. Jadi kayak kamu sebelumnya
sastra nuklir kayak Afif, jadi ke sastra apa? Bom, granat, Sastra sastra nuklir Pochinki. terus jadi teknik rudal. Nah, mungkin kayak gitu kan jadi belang. Iya, iya contohnya kan jadinya belang gitu ya. Jadi belang, ya mau nggak mau kan rata-rata kan banyak tuh yang bakalan ya bukan ngerekomendasiin buat jadi belang kayak tadi itu ya, apalagi belok belok jurusan enggak. Cuman, tergantung takaran yang tak bahas tadi itu takaran manusia mau sejahtera tuh kayak gimana, mau yang menikmati hidup dengan mencintai pekerjaannya tuh kayak gimana. Nah kayak gini, kalau kamu kalau kamu bisa mencapai semuanya dengan kamu tetap, terus fight dengan semangat yang ada, dengan motivasi dan dukungan yang terus mengalir, faktor-faktor lain-lain kayak dari orang tua, mungkin yang nggak jomblo dari ceweknya, kalau cowok ceweknya, kalau cewek jangan ceweknya, cowoknya, gitu kan. Iya, Bib, aman loh jokesku nih, ini Iya, settingan aman TV aman loh ini. aman. Itu mungkin ya tetap aja semangat buat cari, pekerjaan yang mungkin, yang nanti kamu tuh nggak bakalan bosan dan bakal terus fight inovasi di bidang yang kamu cintai tadi itu. Jadi ketika kamu ketika kamu lulus sarjana, kamu dapat kerja, cintailah kerjaanmu dan ingatlah kerja kerasmu karena sainganmu tuh nggak cuman kamu dan diri kamu seorang, banyak jurusan lain dan orang-orang lain yang mungkin masih belum tercerahkan dan dapat rezeki ya kerjaan yang sesuai, itu banyak. Jadi bersyukur juga dan juga setting setelah kamu mendapatkan, mentok satu step di depan dari mereka ya. Jadi kayak, "Wah aku dapat kerjaan gini," jangan mikir, "Wah resign-nya gimana ya?" Enggak, jangan. Jadi cintai dulu kerjaanmu, one step closer satu step kamu maju duluan, kamu baru bisa mikir, ini, bukan ini opini aja dari aku, ini masukan kalau Ah, bagus ambil, kalau enggak nggak apa-apa. Jadi kayak kalau sudah satu langkah di depan dari orang-orang yang masih bingung dan apalagi masih bertarung dengan mencari pekerjaan, kamu pertama bersyukur ya pendengar. Oh ini di YouTube apa yang ditonton ya? dua-dua Ya kayak untuk para podcast sama ya untuk YouTube kayak. waduh, untuk para pendengar bersyukur, ya bersyukur. Terus ketika kamu bersyukur, kamu bakal menemukan titik di mana kamu akan membayangkan kesejahteraan kamu di masa depan. Asik. Nah, Aku kok pinter di sini. Iya. Iya, emang pinter aku, IQ 4 juta ini, tanya. 1 semester ya. Iya. Setuju banget aku, Nah, Ge. oh setuju nih? Setuju Iya, banget aku. nanti belum. Oh setuju. Nah, setuju. Tadi dari yang kamu ngomongin tadi loh. Kalau kita ngambil satu langkah lebih depan daripada yang lain yang belum mungkin yang masih bingung, mungkin yang masih capek untuk kok nggak kerja-kerja, Mhm, kita harus mencintai pekerjaan karena ada sebuah quote nih, Ge. apa itu? Secapek-capeknya kita dengan kerjaan, lebih capek orang yang nyari kerja. Nah itu tuh, itu. Bukan capek ngeprint fotokopinya enggak, mungkin capek ya menunggu kepastian juga iya. Wah Hmm. kapan nih dipanggil gitu-gitu tuh, kapan nih? Wah aku aduh. Nah, pas interview di Hmm. tempat itu juga pastinya, "Waduh aku kalah saing sama itu, aduh." Ya susah. Tapi belum loh, aku belum gelar loh tadi, Kut. Ya, ya. Lanjutin, Ge. Tadi kan statementmu yang tadi aku setuju. Oh iya. Nah, Terus, lanjutan dari quotes yang selanjutnya ini adalah, ketika kamu udah mencapai sesuatu, jangan mikir yang, jemawa apa sih artinya, Viv? Jemawa itu? Jumawa, Jumawa. Iya, artinya apa? Sombong, sombong, sombong. Anu ya, Top. di zona nyaman gitu ya? Oh, terlalu nyaman gitu, ah. Iya. Jadi Terlalu ketika di kayak comfort gini zone loh, gitu, ah. jadi kayak di flat-flat aja gitu. Jadi ketika kamu udah di satu step di depan dari teman-teman kita yang sedang berjuang mencari pekerjaan, kamu tuh juga harus, enggak bukan bukan ngelarang ya, cuma ini versi personal sih, personal. Ah, Buat ah. orang-orang kan beda-beda, ini cuma masukan aja. Jangan cuma, apa ya, ya fokuslah ke pekerjaan kamu, tapi
kalau untuk soal inovasi, janganlah berhenti di situ. Karena ketika kamu berhenti berinovasi, kamu akan cenderung terkurung di zona nyaman. Jadi kayak, wah aku enak Rek, kerja di sini lempeng-lempeng aja, tanpa ada inovasi Hmm. lain yang mungkin bisa dikerjakan. Kayak nyambi gitu, Viv. Kayak kamu kerja di kerjaan Ah, utama ini. Tapi kamu ada inovasi lain atau ada hobi yang bisa kamu uangkan sih. Contohnya, nah, Rege dulu tuh ngelatih futsal cewek. oh iya kayak, Dulu iya, dulu, tapi kan oke. nggak digaji, Enggak, contoh kamu punya bakat lah, Ah, bakat hobi badminton gitu kan sekarang banyak tuh ada para 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 keluarga atau mungkin beberapa keluarga yang ngelesin anaknya ke guru private buat berlatih gini, kan bisa nguangin. Contoh kamu iya kerjanya benar, pagi tuh pulang benar. jam 1, terus jam 1 sampai jam 5 ngapain? Masa push rank? Global Oh, enggak, ya kan? dulu Apa? ke, top global Apa? ke, dulu, kamu sama Waduh, aku top global. iya aku Top lokal Balmon. deh, top lokal. Eh, Jawa Timur nomor 8 aku tuh Oh dulu iya, tuh. iya, iya, top provinsi Heeh, nih. iya. Enggak nih Sekarang kok udah bahas enggak. pusreng nih, kok bahas pusreng. Lanjut Ya nih, jadi lanjut kayak ke. ya lanjut, jadi kayak jangan terlalu nyaman dengan, zona nyaman kamu ketika kamu udah mungkin ngerasa udah satu, langkah di depan ya. Karena itu bakal kayak, apa ya, kalau di film Loki itu bakal banyak varian nanti. Ketika kamu bakal menuju, "Wah nanti sejahteraku kayak gini ah." Menunggu yang namanya apa, gajian lah, "Oh gajiku segini enak nih, sejahtera nanti." Kurang, menurutku kurang. Bukan salah, kurang. Kurang. Kurangnya ketika kamu contoh nih, apalagi yang belang tadi ya, jadi orang-orang yang pendidikannya kemarin, relevan dengan kerjaannya, itu mungkin, ini juga sebenarnya masuk buat mereka, cuma buat, teman-teman yang juga belang, ini juga masuk. Jadi kayak jangan terlalu intinya inovasi itu jangan sampai mati. Karena ketika inovasi ada, ya, sejahtera yang akan kamu tuju kelak, nanti mungkin bakal ada bonusnya gitu loh, Viv. Oh, contoh sejahteraku nanti ketika tua, pensiun, aku tinggal bangun pagi-pagi nih, apa, baca koran sih. Aku maca koran sarungan, we dasaran, kayak lagu ya. Lagunya, Enggak, contoh lagunya Cak i Nan, Cak Nan. iya, jadi contohnya kayak kayak tadi tuh loh. Jadi sejahteraku nanti tua pensiun, tinggal enak, tiap hari update, buka koran. Kalau masa Ah, mendatang nggak ada koran, lihat scroll IG, ah. likes lambe, likes akun-akun hot-hot gosip gitu-gitu, enggak. Jadi kayak yang sejahtera, intinya sih santai gitu loh, Viv. Cuma nanti seumpama kamu ketika masih waktu muda kayak gini, udah pintar-pintar berinovasi, yang apa ya, intinya nanti sejahteramu bakal double, ada bonusnya nanti, Hmm, kayak gitu. Nah, bener, manfaat bener, bonus bener. itu banyak, kalau kita bahas bonus itu juga nggak cuman materi ya, tapi juga dari relasi juga, terus ada yang namanya faktor-faktor lain juga pastinya menguntungkan sih. Hmm, Jadi bener. Ah, jangan insecure bahas ke tema, ini insecure minta tolong dikurangkan insecure-nya. Jadi, baik personal semuanya yang mau, apa, menempuh atau sedang mencari kerjaan, ya tetap semangat, yang udah dapat kerja tetap semangat juga dan jangan lupa sambil berinovasi gitu. Tapi nah, tetap pekerjaan bener. utama kalian gitu, biar tidak dimarahi Nah, bos. Atasan, HRD dipanggil tiap bulan pasti. nah, Takutnya kayak nanti nanti kita yang manggil HRD sendiri. Jadi gitu temen. Nanti kita nggak yang manggil gitu. HRD. Atau mungkin gini, dari ngomongin Ricky ada benernya. Ada benernya dan aku setuju. Poin yang pertama dan juga poin yang kedua, yang mana kita, kalaupun kita sudah selangkah di depan, jangan jangan tiba-tiba kita merasa nyaman. Jangan karena Mhm. serta merta, berarti kata orang Jawa ojo legowo. Sorry, Ah, ojo dumeh, ojo dumeh. nah, Karena mentang-mentang punya posisi dan apa-apa, jadinya nggak mengembangkan diri. Hal itu ya kayak menurut kayak kurang aja. Bukannya salah. mhm, Siapa sih yang nggak mau sejahtera terus hidupnya enak-enak sampai tua, siapa gitu loh. Cuma menurutku kurang betul, aja. Aku sama Ricky sepemikiran untuk hal ini. heeh, Itu kan nih. Cuman ada sedikit hal yang tambah. Selain kalian bisa
misalkan nih, kalian ngerasa insecure nyari kerja dengan syaratnya kayak gini-gini, terus kalian nggak dapat kerja. Lah, kenapa kalian nggak mulai bikin usaha? Nah, itu tuh tadi Usaha, itu inovasi, us- berinovasi. usaha Nah, apa gitu kayak, usaha apa gitu. Kalau misalkan kalian nggak ada modal, mungkin bisa cari atau enggak. Sebenarnya modal itu bukan hal yang ini aku pribadi ya. Dulu aku mm-mm. mikir modal itu sebagai hal pertama. Dulu, Iya. jujur, dulu aku pun kayak gitu. Terus tak pikir-pikir Mm-mm. lagi, ternyata hal pertama yang kita butuhkan adalah ngomong motivasi, bukan motivasi juga sih. Ya aduh insecure jadi sesuatu aduh aku insecure mendengarnya. Bukan motivasi, tapi mindset kita yang harus berubah, mindset kita yang harus diubah. Mm, Diubah untuk misalkan nyari link, nyari betul. networking, nyari Mm, investor, nyari betul. kenalan, atau mungkin Nah, kalau kita termasuk orang yang susah untuk nyari kenalan, bisa pakai Google. Mindset kita sebenarnya adalah modal dasar mm-mm. kita. Nanti masih kita juga bisa mempengaruhi motivasi menurutku loh ya. Nah, baru nanti Iya. modal bisa mengikuti. Entah gitu kita pinjam hutang. Dulu aku mikir modal itu sangat susah. Lah, aku benar-benar terbataskan saat kuliah. Regi tahu, aku jualan gorengan. Yang tak bilang Aku itu ikut Regi, aku marketingnya juga "Heeh, dulu tuh. heeh." Aku marketing tuh. Cuma 1 semester kampret. Iya. Nah, Ah, dulu dulu jadi aku agak sedikit ya, agak sedikit buka buka ceritaku dulu. Aku jual gorengan dulu. Dulu pertama nggak mau buka gorengan karena nggak ada modal. Lah kok ternyata aku disuruh untuk jualin aja dulu, nggak usah modal. Kotak pun kotak pinjem dari temenku. Gorengannya pun gorengan aku tinggal bawa. Nggak ada modal sama sekali untuk aku jualan. Akhirnya aku kumpulin uang jualan itu dan akhirnya bisa sampai banyak. Rege juga pernah ikut dulu sama temanku juga. Sampai akhir-akhirnya yang pas kamu nggak tahu, pas akhirnya aku punya dua dua anak buah lah, bisa tak bilang. Mereka yang tak suruh ngambil, terus mereka yang tak gaji mm. akhir-akhirnya, terus tak kasihkan ke mereka. Jadi gitu teman-teman, sebenarnya bukan modal ya, modal itu emang hal penting tapi bukan yang utama. Yang perlu kalian tentukan adalah mindsetnya, dengan cara ya bisa lewat sekolah, bisa lewat sekolah yang resmi yang ada Mm. ijazahnya, bisa Nah, juga bisa juga ya kalian turun ke jalan, lihat iya. Heeh. lihat ke jalan, atau kalian ikut kelas yang di luar, ikut kelas yang di luar, entah ikut seminar kah, entah ikut apa gitu, kayak entah Betul, ikut betul. ngopi-ngopi sama temen, ngobrol, terus akhirnya Nah, dapat 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 inspirasi, akhirnya jadi mm. nanti modal itu pasti. Iya, iya. Emang modal mesti butuh, cuma modal itu bukan hal yang utama menurutku pribadi. Jadi sebagai sarjana seharusnya, menurutku ya, oke, nggak tahu Mm. Ricky setuju atau enggak. Ah, Sarjana memang enggak. nggak mudah untuk nyari kerja, tapi sarjana membuka mindset kita atau mengubah mindset kita untuk menatap masa depan itu seperti apa. Seharusnya disitulah sekolah tinggi kita berperan, yaitu mengubah mindset kita agar lebih kritis dalam menganalisa sesuatu. Mm. Atau dasarnya dalam berfilosofi tentang hidup masa depan kita, tentang hidup kita sendiri lah minimal. Nggak usah ngomong filosofi kopi, filosofi apa lagi ke? Filosofi semesta. Ngomong aja filosofi hidup kita di Aduh, masa depan dulu. Itu filosofi menurutku super perannya. galaksi. Eh, Iya. itu menurutku. Jadi sarjana itu membuka mata kita, membuka wawasan kita, membuka pandangan kita tentang dunia. Emang sarjana nggak mudah untuk nyari kerja, sama. Ujung-ujungnya nanti diterjunkan, nanti juga akan melakukan kesulitan, cuman levelnya berbeda. Betul. Beda level gitu. Beda level, levelnya mungkin. Nanti tapi kalau kalau misalkan beda level juga dan juga beda gengsi, jujur aja, beda level dan juga beda gengsi. Mungkin nggak Ah, semuanya, tapi aku menemukan banyak sarjana yang maunya maunya kerjaan yang enak-enak, yang di belakang meja. back office lah. Ah, Iya, iya. pokoknya lah. Ya, Mm, gitu loh. Jadi tantangannya beda level dan juga gengsinya juga sudah beda. Nah, mm-mm.
sebenarnya kalau kalian mau menurunkan gengsi, bisa sebenarnya ngambil jatahnya anak, maaf untuk bilang anak-anak SMA atau yang nggak sempat sarjana terus mereka kerja, bisa ngambil. Cuman ya kasihan juga ke mereka kalau aku. Mhm. Kalau Iya aku betul. pribadi kasihan ke mereka. Heeh. Iya kan kayak kayak Heeh, open locker minimal SMK, SMA gitu lah. Tapi heeh. ada ya ada yang level atasnya juga join. Waduh. Ya kan Itu yang itu menurutku selain selain juga agak kurang apa ya, kurang enak di dalam persaingan kurang balance lah ya. Itu juga pastinya HRD-nya bingung tuh, bingung tuh HRD. Ya gitu. Iya tuh. Terus yang ini Viv juga Viv, kalau seumpama oke. yang bahas yang kayak ini kan kayak balik ke tema ya, jadi kayak Hmm, persaingan tentang, apa, lowongan kerja sama yang beda level tadi, dari SMK, SMA sederajat hmm. sama yang udah sarjana. Itu kan juga emang sekarang, eee, patut ini sebenarnya banyak dan bakal panjang dibicarakan tuh panjang Nggak gitu apa-apa. loh. Soalnya kan nggak bakal nemu titik temu yang mana, eee, oh apa ya, kalau versiku sih kayak, "Oh ini bakal panjang nih dibicarain nih, nggak bakal ada ending-nya." Soalnya kan, contoh nih kita ada loker, ambil contoh case ya, ada lowongan kerja desain nih, desain Hmm, di SMA atau SMK sederajat, ada jurusan yang emang fokus di desain. Nah, sedangkan lokernya kan minimal SMK, SMA. Nah, yang sederajat itu kan juga harusnya ya bukan, "Wah ini ranahku nih," kan ya nggak harus gitu toh. Kan juga yang si perusahaan juga pasti buka minimal SMK, SMA ya. Jadi SMA bisa, terus yang di atasnya lagi yang sarjana-sarjana juga kan bisa juga apply gitu. Cuma ketika jadi yang keterima anak SMK, ya nggak boleh ini loh, nggak boleh apa namanya, nggak boleh apa istilahnya ada tertanam mindset, "Wah yang dipilih SMK karena minimal SMK sederajat, terus yang sarjana lama kemarin kok nggak keterima. Wah curang, aduh ya nggak bukan kayak gitu. Tergantung juga ini heeh, kita kita bahas personalnya dulu ya. Kalau personalnya heeh. SMK ini juga udah perfect, pengalamannya udah banyak, terus kayak attitude juga menentukan tuh, ya wes, yang bagus gitu yang diambil gitu, yang bagus Bener yang nggih? diambil karena Bener bener. menciptakan kalung yang berisikan berlian-berlian di situ, itu yang mahal, Viv, asik, Heeh, enak. Bener nggih, bener. Aku setuju nggih. Jadi gitu. sertifikat sarjana itu bukan bukan selalu menggambarkan ke apa itu namanya, mungkin kemampuan juga, tapi juga Mhm, nggak bisa dibuat sebuah kepastian kalau tanpa ada bukti. Ibaratnya ini hanya sebuah lisensi kalau kalian itu setingkat lebih atas mhm, lah, setingkat lebih. Tapi betul. saat ternyata Nah prakteknya kalian di bawah, yang otomatis yang diambil yang siap untuk kerja, bukan yang siap hanya untuk berteori saja, nah itu, gitu loh. Nah, itu juga nggak cuma di kayak minimal kerja, minimal SMK gitu aja, Ge. Bilang mhm, aja kayak gini, contoh kayak gini. Contoh ya, berpengalaman. aku ngambil Heeh, pengalamanku sendiri. Aku nggak mau ngambil ngambil dari orang-orang lain atau sok tahu dengan dengan apa, heeh. dengan yang lain juga, nggak enak soalnya. Ambil dari pengalamanku aja, atau dari pengalamanmu nggak apa-apa. Gini gini, sebelum kita terus, ini cuma opini ya teman-teman, ini bukan ada sindiran, ada niatan sindiran, ini opini kita, Heeh, yang opini kita relate gitu. dengan pembahasan topik tadi. Si Ya, aman, Viv. heeh, heeh. Jadi gitu teman-teman ya. Ingat kalau ini adalah opini kan. Kalau kalau baiknya diambil, kalau enggak ya kasihkan kucing aja. Kan nggak enak. Heeh, Kalian nggak mau juga heeh. kan. Jadi Jokesku tuwek Garfield tuh, banget ya kucingnya tuh kembung. Allah. Heeh, terus 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 terus. Terus. Jadi contoh kayak gini wes. Eh kayak gini, misalkan kita jadi guru ya. Kenapa sih kalau kalau tes tes bakat itu taruh di bagian paling akhir, sedangkan teori taruh di depan aja? Karena ya keterampilan kita, passion kita saat mengajar itu yang menentukan nanti kita sebenarnya Betul. diterima atau enggak. Soalnya ada banyak kasus yang, oh dia itu saat tes yang itu G, yang tes kedua, Mhm. nah yang tes apa itu tes
tes KAT, TKP, TUU, TWK, tes tulis lah. Itu tinggi, Ge. Nah, ternyata untuk secara teori tinggi banget. Lah kok ternyata pas dia tes bakat, orang di bawahnya itu yang dapat posisi. Nah, tuh. Gitu. Jadi teori itu menurutku ya, balik lagi sekarang. Jika memang kalian sudah sarjana, jika kalian sudah melangkah di pendidikan tinggi, teori itu penting. Pasti teori penting. Tapi jangan lupakan pengaplikasian teori tersebut. Karena menurutku teori itu akan selalu berkembang mengikuti zaman, mengikuti masyarakatnya, bukan masyarakat yang selalu mengikuti teorinya. Nah, Ini mindset yang harus diubah gitu loh. iya. Kan Ini rata-rata ini gimana opini gitu? yang tadi kamu ngomong itu kan juga relate sama quotes yang enak sarjana tuh apa enak gampang dapat kerja itu relate gitu loh, Viv. Kayak yang apa namanya? Ya relate-nya itu bukan relate nyambung ya. Jadi relate-nya tuh hampir bisa diratakan tuh sama. Quotes-nya tuh kayak dulu tuh kan kita harus sarjana dulu baru enak dapat kerja. Nah, Ya, teorinya kayak jadi gitu. teorinya kayak gitu. Jadi Heeh. kayak kalau kita cuma sebatas teori enak dapat kerja, kalau kita aplikasikan wis yang itu quotes yang tadi itu enak sarjana dapat langsung dapat kerja. Pas kita kerja kalau kita nggak sesuai teori ya nggak enak. Kayak ya ya iya Reggae kan mulai iya kan gitu. iya toh Iya. maksudnya kan nggak enak gitu loh kan teorinya tadi ini kita bahas teori ini Heeh. mungkin jokes sedikit ada jokes sedikit ya kita main kata-kata Heeh. teorinya kalau kita lihat teorinya yang kalau wah enak sarjana cepat dapat kerja teori dulu tuh Ya, ada skor enak enak enak. tapi secara realita sekarang faktanya kalau kita nggak ngaplikasikan kalau semua teori yang tadi itu diaplikasikan gitu ke sekarang terus teorinya kita nggak diaplikasikan maksudnya apa yang nggak dilakukan sesuai teori Heeh. nggak enak. Contohnya misal gimana Gi? Aku bingung Bingung, Aku Oh bingung. bingung. Oh ya buat pendengar yang bingung sama kayak Afif ini bisa Gimana DM gimana? di anu ya di akun 13 Regi. Jadi kayak gini loh. Jadi kayak gini. Heeh. Ketika ada kata-kata yang embel-embelnya enak sarjana kalau jadi sarjana cepat dapat kerja. Kan wis harapan di situ kata-kata enak Nah, sarjana dapat kerja. Kan pastinya kalau udah dikemas dalam bentuk sarjana kan mindset orang dulu mungkin sama yang sekarang, wah enak rek sarjana. Mungkin mikirannya, wah udah oh, dapat bakat, udah dapat skill, udah dapat pengalaman dan lain-lain, itu kan. Tapi kalau kita aplikasikan sekarang dengan aplikasi yang aplikasi lagi, apa, quotes yang tadi, sing enak sarjana cepat dapat dapat kerja, kerja. mhm. Oke wis dapat sekarang nih, das, sarjana dapat kerja. Nggak sesuai teori yang maksudnya di dalam kemasan sarjana itu nggak sesuai, ya teori oke dia dapat, skill nggak ada, pengalaman minim, Hmm. nggak enak Viv, gitu. Itu maksud poinku itu, buat yang teman-teman yang mendengarkan sama yang nonton ya, yang Oh, bingung nggak ketapel oke. ya Oke. nggak canda canda Oh, canda. oke Heeh. oke. Jadi kayak Jadi kalau misalkan kayak eh, mhm, gimana gimana ya Gi? lanjut lanjut. Nggak, terus Jad terus. jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan saat saat kita kuliah terus kita emang oke lulus kita emang sarjana gitu kan. Tapi kita pengalaman nggak ada, skill kurang dalam jurusan itu. Mau nggak mau kalau kita lulus ya enak pas jadi sarjana, tapi nggak enak pas nyari Mhm. kerja Nah, sekalipun dapat, gitu. tapi nggak ngaplikasikan yang tadi, Hmm. kemasan yang sarjana tadi, atau ada yang keroak lah sih, ada yang bolong di satu, embel-embel di dalam sarjana contoh kayak skill-nya nggak ada, nggak enak gitu. Oh, iya nanti jadi bahan omongan teman-teman kalau misalkan gitu ah. Nah, Jadi itu, bahan omongan kolega. Misalkan kita heeh, sarjananya cocok nih sejurusan, tapi mhm, ternyata ada skill yang kita nggak bisa nih, atau ada hal yang
yang dirasa kita kurang, nanti jadi bahan omongan sama Mm-mm. teman kolega kerja gitu, ah. Ah, ah. Jadi bukan ini tujuannya bukan ngomongin yang sarjana itu harus perfect, enggak. Jadi kayak sebelum kita ke arah yang perfect tadi, yang harus semua skill itu harus ada, enggak. Jadi kayak gini loh, kalau kita bahas yang tadi ya, flashback ke yang tema, sarjana dengan yang dari kata-kata sarjana, enak gapal apa, konteksnya kayak gini, enak sarjana dapat kerja. Nah, bungkusan sarjana tadi kan pastinya mindset orang orang ini quotes yang dulu ya, mindset orang kan wis Hmm. ada skill, udah ada pengalaman Oh, tuh yang ditempuh. Nah, oh. jadi kita bukan diperberat di situ ya, enggak ya tergantung personal juga. Jadi maksudku kayak gini, Viv, jangan jadiin berat, Ekspektasi orang, bungkusan ah? ekspektasi orang tentang kata sarjana. Jadi kamu dapat Ah, gelar sarjana, jadi kamu nggak harus, "Aduh ya Rek, sarjana harus skillful, harus visioner, harus apalah segala macam." Enggak, jadi kayak kita balik ke personal. Jadi konteksnya sarjana, kalau mindset orang udah ekspektasinya tinggi kayak gitu, "Wah kamu sarjana udah skillful dan lain-lain segala macam." Ya mau nggak mau tuh kamu bukannya harus malah menentang, tapi kamu harus kalau seumpama skill-mu masih bukan nggak ada, tapi kurang, bahasanya kurang, kalau nggak ada kayak ya. tolol males. Saya coba iya, pokoknya bukan nggak ada tapi kurang. Nah, Ah, kalau seumpama kamu ngerasa kamu udah sarjana nih, buat teman-teman yang sarjana, yang udah dapat kerja atau yang belum, ketika kamu ngerasa skill-mu kurang, asah lagi. Ya, semangat buat ngasah lagi. Karena ekspektasi orang yang lihat, itu kan bukan orang yang lihat kamu bergelar sarjana nggak bakal lihat prosesnya nggak sih? Iya nggak sih semuanya? iya, Aku juga nggak dilihat benar-benar. prosesnya. Nah, Ah, kita dilihat kayak kemasannya. kamu bisa Oh, kamu nggak? sarjana. Nah, kayak gitu. Jadi realitanya sekarang di dunia kerja tuh bukan kejam, teman-teman. Tapi kalau yang merasa kejam tuh mungkin yang ya yang tadi, yang nggak sesuai. Wah, iya Rek, aku skill-nya harusnya di atas ini. Tapi kerjaku kayak gini, jadi kayak kesannya aku terpuruk lah di dalam kerjaan. Nah, biar nggak merasa terpuruk banget. Ketika skill kamu yang kerasa apa, kamu ngerasa skill kamu kurang, ya asah dengan Nah, cara latih diri belajar. gitu. Contoh contoh public kamu nih kerja nih, contoh ya Vivi ya. Kamu kerja, kamu kerja di bagian marketing. Kamu kerja di situ, kamu sarjana lah contohnya. Nah, di marketing kan juga banyak, apa ya, hal-hal lain yang harus dilakukan selain juga, analisa, selain juga itu bukan perhitungan, analisa lah intinya analisa pasar dan Ah, lain-lain. Kamu juga harus analisis, ada skill iya kan tadi kan sama kayak analisis. aduh nggak tahu, nggak tahu Nggak tahu jokesnya. Wah, gimana, lanjut, lanjut. terus yang kalau yang nyampe mana dah aku ngomong. Nah, Analisa yang pasar. ini, contoh yang pasar itu yang kamu di bidang marketing ya. Itu kan nggak cuman di bagian yang, job yang A, job yang B, enggak. Kamu pasti ada aduh suaraku sampai habis. Yang namanya pastinya kalau di bidang marketing, kamu bakal ada di posisi kamu harus ngomong di publik. Entah itu presentasi, ngomong meeting Zoom gini nih tiap hari. Nah, contoh ketika skill kamu yang kayak gitu, apa, public speaking kamu ngerasain, "Aduh aku nggak ada," apa, "dikit lah," gitu, "aduh nggak bisa." Ya oles, dengan cara apa kek, bisa kan latih diri dengan nonton YouTube, Ah, mungkin ada tutorial buat jadi PD gitu. Nah, asah asah biar kamu ngerasanya nggak insecure, asik balik ke tema. hmm. Iya, jadi kayak kamu tuh nggak insecure ketika kamu cari, lapangan kerja, ketika kamu, ketika kamu akan turun untuk mencari lapangan pekerjaan, kamu tuh nggak bakal insecure. Insecure dalam artian, "Waduh banyak Rek waduh belum juga sayangku anak SMA, anak SMK." Jadi nggak insecure-insecure banget, karena apa? Personal kamu terasah, nanti ketika Golden personal Ways. kamu iya, ketika personal kamu terasah, insecure-mu bakal hilang hilang, insya Allah hilang lah, mungkin hilang. Tergantung dari personalnya. Intinya kalau aku nih, prinsip aku nih, Viv, aku ini dari dulu ya. Karena ya mungkin karena sekarang juga relate ke pekerjaan. Jadi kayak
pede dulu, malunya belakangan. Ah, Iya, soalnya iya kan. Jadi kalau kamu pede ngelakuin apapun, skill kamu dikit. Ya bukan skill kamu dikit terus kamu pede, enggak. Jadi kayak skill kamu kamu dikit merasa tapi skill kamu kamu dikit. pede. Yang merasa skill kamu dikit tapi kamu pede. Pede dalam artian kok skill kamu dikit di ngomong, tapi skill kamu asah skill lain yang sekiranya support ke skill ngomong kamu. Contoh kamu ngomong nih, wah kecil nih, tapi kamu eh, ada hal lain yang bisa support public speaking kamu biar improve. Contoh dengan tag video. Contoh kan tag video kan kita ngomong dengan diri sendiri gitu, lebih kan tanda Ya, gitu. Nah, ah. terasa bisa terus nanti bakal kebiasaan. Nah, ada quotes yang menarik juga, bisa karena terbiasa itu Gimana? amazing. Oh, enak, benar. Bisa karena terbiasa juga karena kita memaksa. Tak tambah iki. Oh iya, kalau Benar kan? terbiasa bisa, waduh itu bagus. Oh, tapi jangan terbiasa bisa untuk memaksa, gitu. Oh jangan. Jangan. Kita Terakhir harus memaksa terakhir diri kita untuk terbiasa agar bisa. Oh, ah, enak. terakhir terakhir malah ambiar. Iya. Oh iya, relate tuh dengan jadi buat teman-teman yang ngerasa sekarang insecure jangan terlalu apa ya, jangan terlalu deep down. Inggrisku masih Enak. ada loh. Benar. Iya, Inggrisku masih ada Viv ya. Can we talk about English? Do you want some more? Enggak. Jadi kayak buat ini quotes buat teman-teman ya. Jadi yang buat personal insani. Wah, Nah, insani di luar sana yang merasa insecure dengan yang sedang terjadi sekarang, mungkin lagi fight buat cari kerjaan, buat mencari jati diri, atau yang sedang berjuang, atau yang juga udah kerja mungkin bisa didapat. Teruslah tetap berinovasi, teruslah haus akan inovasi-inovasi gila terbaru yang ingin kalian atau kalian bisa capai, karena kelak ketika kalian ingin mencapai suatu titik yang bernama sejahtera, itu bakal double sejahteranya. Insya Allah lah. Amin. amin, amin. Oke, jadi gitu teman-teman pembahasan kita tentang sarjana insecurity sebenarnya. Insecurity dalam anak-anak sarjana. Karena ada omongan nih. Jadi sarjana itu sebenarnya jadi sarjana enak, gampang cari kerja. Tapi kenyataannya ya hal itu malah yang membuat kita insecure dalam mencari kerja. Tadi udah ngomong sama Rosi Burani juga banyak kan hal yang kita bisa lakukan. Pertama, kalau emang kita sudah dapat kerja, kita harus selalu berinovasi. Kita harus Betul. mengembangkan diri. Kalau misalkan kita belum dapat kerja, kita juga harus terus berlatih tentang skill yang menurut kita kurang untuk diasah, biasa, terus dilatih, pede aja, bisa karena terbiasa. Atau mungkin mungkin masih belum juga, coba start untuk usaha, untuk bikin Nah, usaha. Mungkin betul. nanti bukan lagi kalian akan insecure untuk nyari kerja, nanti kalian akan insecure untuk memperkerjakan orang. Atau Nah, nanti malah kalian nanti yang akan jadi orang yang memberikan kerja untuk orang. Mungkin. Amin lah kalau bisa amin. kayak gitu, malah lebih keren daripada kalian insecure cari kerja, gak dapet dan sudah nyoba, terus kalian bisa membuka lapangan kerja. Jadi gitu untuk Jadi pembahasan kali ini, begitu. untuk ngopi tentang hidup kali ini di Hanya Insani. Oke, jadi Iya. gitu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih Rosif. Ada yang mau ditambahkan? Oh ada sebenarnya. Ini mungkin part Ah, 2-nya lah. Ini kan agak berat nih obrolan nih. Mungkin kayak yang oke. ya, jadi kayak ini tadi tuh masih belum kayak kita cari apa? Kita bahas teori aja. Kita bahas opini Hmm, ngasih opini ke publik tentang apa? Sarjana insecurity. hmm. Apa? Insecure Sarjana tentang caranya. Security. Iya kan tadi aku bahasnya selain ngasih motivasi kan juga cara ngeberantasnya toh. Si cara Ah, ngeberantas. Cara 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 mengatasi.
ngatasi sama menanggulanginya dengan hal lain lah ya. Jadi kayak buat ngasih semangat juga. Nah ini mungkin ini buat apa ya? Ini tak ceritakan ini kan kita di 2 personal yang beda ya antara saya dengan Hafid dan juga mungkin dari teman-teman dan juga mungkin bukan kepribadian, personalnya beda. Beda dalam tanda kutip, eee, titik tingkatan sejahtera yang kita cari kan pastinya beda-beda. Entah Afif mungkin nanti tuanya pengen jadi, pengen punya yang namanya lapangan pekerjaan atau sama juga personal library mungkin lah ya, kan itu mungkin titik di mana tujuan dia ingin sejahtera mungkin itu. Nah, versi saya mungkin versi saya di titik saya sejahtera tuh kayak gimana sih, mungkin, wah nggak ada utang lah, contoh kayak gitu kan Oke. ada loh kayak Ya gitu benar loh. benar 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 benar. Nah, nggak ada Kayaknya kita utang bahas di gitu ya. part kedua aja, Ge, Oh boleh 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 tentang boleh. Nah, kesejahteraan. Oke? oh oke, Oke, nggak apa-apa, nggak apa. boleh Jadi apa sih? ini setelah ini kita akan lanjut tentang ngomongin tentang kesejahteraan.